Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khotul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, mengharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syarat agar ilmu ini bermanfaat, agar ilmu itu nyentuh ke dalam hati, adalah meluruskan niat di dalam tholabul ilm ini. Kita benahi niat kita, bukan sekedar untuk menambah wawasan semata. Ya. Jadi bukan sekedar untuk menambah wacana saja. Kita niatkan tholabul ilm ini selain untuk menambah wawasan, kita jadikan ilmu itu sebagai bahan untuk memperbaiki kaifiyatul ibadah. Ya, cara beribadah kita kepada Allah. Cara beribadah kita kepada Allah. Karena cara ini merupakan bagian penentu apakah cara yang kita lakukan itu cara yang dicontohkan oleh Nabi atau tidak. Ya. Jadi ilmu ini fungsinya salah satunya adalah untuk memperbaiki cara ibadah kita ini. Karena banyak cara-cara ibadah yang harus diperbaiki disebabkan karena
ikhtilaf ala sunnah. Karena ibadah-ibadah yang dilakukan tanpa ilmu itu banyak yang menyelisihi sunnah. Nah, ketika ibadah seseorang itu menyelisih sunnah, itu akan dipersoalkan oleh agama. Sebab dengan adanya ibadah yang kita lakukan tidak mengikuti sunnah, maka cara yang ditunjukkan oleh Nabi berarti nggak kepake. Karena kita punya cara sendiri. Dan ini merupakan kesalahan yang besar. Ya. Makanya salah satu tujuan Nabi diutus itu untuk mengajarkan cara ibadah. Kenapa kok perlu diajari cara ibadah? Karena cara-cara orang-orang jahiliyah itu, orang jahiliyah sholat apa enggak? Orang jahiliyah sholat apa enggak? Sholat. Haji apa enggak? Haji. Tawaf apa enggak? Tawaf. Tapi cara yang dipakai salah. Mereka tawaf, ada yang tawaf dengan telanjang, diikuti dengan tepuk tangan, diiringi dengan siulan. Lah ini Nabi datang, ini dihapus. Cara seperti ini tidak benar menurut syariat. Nah gitu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu salah satu tujuan Nabi diutus adalah untuk mengajarkan kaifiatul ibadah. Kemudian di samping itu, niatkan kita mencari ilmu ini untuk memperbaiki akhlak pribadi kita. Kenapa perlu diperbaiki? Karena kalau kita runtut, kita belajar tentang ta'rif tabiatul insaniyah, ya, mengenal tabiat dasar manusia, itu potensi melakukan dosa itu besar sekali, Pak. Coba tabiat dasar manusia itu apa saja? Satu, dolim dan jahil. Nah ini kan sumber dosa tok nih. Lho gimana? Jenengan dengan saya itu potensi jahil, potensi dolim itu kuat. Kuat sekali, jangan dikira nggak kuat. Dolim itu luar biasa, Pak. Ya, itu nanti kalau kita kaji secara khusus bab ini, itu insya Allah kayaknya kena semua kita ini, kayaknya gitu. Makanya nggak usah dibahas. Biar kita aman gitu. Tahu-tahu nyungsep gitu. Banyak diantara kita ini kalau dikupas banyak yang kena gitu. Cara kita mensikapi masalah, cara kita mensikapi perbedaan itu banyak yang keliru, banyak yang salah, banyak yang perlu diperbaiki. Ucapan-ucapan, statement-statement yang keluar tuh Masya Allah ngeri kalau kita pakai kacamata syariat. Akhlak kita sebagai suami, akhlak kita sebagai orang ayah itu Masya Allah. Makanya kemarin ada daurah di Al-Furqan itu membedah tentang apa itu? Mengatasi kenakalan orang tua. Nah, kan belum pernah dibahas itu. Yang sering dibahas apa? Iya, itu jenenge sampean gak adil. Itu nanti dibahas kenek kabeh Pak kula mbek sampean iki, makane nggak usah dibahas. Jadi jaya aman. Ngoten. Insyaallah. Itu kalau kita kupas, jahil itu tingkatan-tingkatan kayak dolim itu tingkatannya kayak apa? Dari segala sisi kena kita. Itu tabiat dasar yang pertama, jahil dan apa tadi? Kemudian tabiat yang kedua Pak, istijal, tergesa-gesa. Oh tambah nemen ini. Ini tadi pagi kita bahas di Sidoarjo. Mengenal tabiat dasar manusia, istijal. Masya Allah cepat sekali kita ini kena itu di situ.
Apalagi kalau ada isu, ada berita, langsung respon, langsung ambil sikap, langsung memberikan hukum. Masya Allah, bledes sudah. Ngerti bledes? Kenapa bledes nih Pak? Hah? Makanya kayak kadang-kadang kita ini kayak aman-aman saja, sudah dengan dalil. Banyak yang menyimpang kita ini. Banyak menyimpang. Cuma kan kita bahas memang nggak dipetani satu persatu. Jadi bahasan-bahasan kita selama ini bahasan secara global. Gitu? Bab ikhlas global, bab hijrah global, bab sabar global. Pernah dirinci dipetani situ-situ kan? Hah? Nggih. Dan itu kita menunjukkan kita apa? Kita nggak sabaran. Termasuk juga apa? Bagian dari istijal, nggak telaten gitu. Bab toharoh global, bab iman global, bab Islam global, rinci gitu. Apa itu toharoh? Ya, bedanya toharoh dengan an-nadhofah itu apa? Pembagiannya kayak apa? Pentingnya kayak apa? Cara meraihnya bagaimana? Yang perlu dibersihkan ini apa saja? Masya Allah, banyak Pak, banyak sekali yang belum dikuasai secara spesifik. Nah itu kita perlu memperbaiki akhlak karena kita punya sifat dasar yang tidak baik. Nah itu butuh kita memperbaiki akhlak pribadi kita ini. Ya, jadi termasuk kita nggak telatenan, gampang marah, gampang emosi itu kan gara-gara istijal itu. Tergesa-gesa menyimpulkan satu permasalahan, tergesa-gesa mengambil kesimpulan padahal belum dikaji gitu, secara detail. Apalagi kasus-kasus rumah tangga, kasus-kasus lembaga, kasus-kasus yayasan tuh banyak. Masya Allah, kalau dikaji itu kita sering mengambil jalan pintas, tidak dikaji secara spesifik. Nah itu perlu diperbaiki akhlaknya. Maka dengan melalui ilmu ini kita ingin memperbaiki dari segala aspeknya dalam beragama, baik akidahnya, ibadahnya maupun akhlaknya. Harus kita jadikan target. Makanya gini, ini pertanyaan termasuk kajian tadi malam kita di Jombang, kita sampaikan Pak, seseorang layak diberi gelar sabar itu kira-kira kapan Pak? Kapan kira-kira? Wong niku layak dikayak, oh dia itu sabar, pantes dikasih gelar sabar, itu kapan kira-kira? Wis gak usah dijawab, kesuwen sampean. Ini termasuk ya tergesa-gesa ini. Itu pertanyaan pertama. Kalau satu misal gelar itu diberikan kepada kita, jenengan itu orang yang sabar, sampean gelem nrimo apa ora? Dalam? Loh kan ini menunjukkan pemarah semua kan? Kalau gelar, Pak jenengan tak kasih gelar jenengan sebagai orang yang sabar, sehingga nanti orang-orang itu akan menjadikan Anda itu sebagai teladan, sebagai orang sabar. Kira-kira gelar sabar kepada jenengan itu kira-kira kita mau terima apa enggak? Loh gak gelem? Gelem? Mau? Sampai dijadikan percontohan sabar itu mau? Koyo aku sabare ngono gelem sampean? Loh kasih to Allah. Awas perhatikan ya. Seperti kalau Nabi digelar-gelar Al-Amin, terbukti terpercayanya beliau. Gimana? Nek sampean dikayak gelar Al-Amin kan gelem? Melayu ya. Jenengan sebagai orang yang terpercaya gitu, Masya Allah. Nggak tahu bejo, purun mati Ustaz saya. Allah Pak ini. Makanya banyak kan ayat-ayat yang kita baca, doa-doa yang kita minta, tapi belum pernah kita bahas secara spesifik. Ya seperti doa yang sering kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imam. Pun di dalam doa itu kita minta berapa macam? Di dalam doa itu tadi berapa macam yang kita minta? Loh, piye to Pak niki, Pak? Doa itu tadi loh. Ada berapa macam yang kita minta? Satu, minta apa? Diberi pasangan. Yang kedua, diberi keturunan yang menyejukkan hati. Terus doa yang ketiga apa? Minta apa kita? Supaya dijadikan oleh Allah imam. Artinya apa doa itu? Waja'alna lil muttaqina, minta supaya dijadikan teladan yang patut diteladani. Itu. Cuma seringkali kita baca doa ini yang nampak jelas itu yang mana? Yang dua. Apa? Pasangan dan anak-anak. Kula niki mboten kurang-kurang lho Ustaz pun. Ndonga bendina niku Rabbana hablana min azwajina bendina kula wajane. Padahal dua hal ini, pasangan dan anak yang menyejukkan hati, kuncinya pada doa yang ketiga. Jenengan dengan saya sudah pantas nggak dijadikan teladan? Loh. Paham ini? Sudah layak nggak kita ini? Ya Allah, jadikan aku teladan yang patut diteladani. Dari mulai kesabaran, dari mulai disiplin, dari mulai kesungguhan, dari mulai qanaah, dari sifat syukur, dari sifat Masya Allah, waja'alna lil muttaqina imam, jadikan aku ini teladan. Kita merenung sekarang Mbak, apakah dengan kapasitas kita yang kita miliki, baik ilmu maupun amal pribadi dan kelakuan kita, kira-kira Pak, dengan kapasitas kita yang ada ini sudah layak nggak dijadikan teladan yang patut diteladani? Kita renungkan, sudah layak apa enggak? Sehingga nanti tuh ini bapak percontohan. Nah, satu misal, biasanya kalau percontohan itu yang jelek atau yang terbaik? Nah kira-kira Pak, kira-kira dengan kapasitas yang kita sendiri tahu lah kita ini kayak apa, ya itu kira-kira ngeten loh, kira-kira layak belum dijadikan teladan yang patut diteladani, sehingga orang-orang nanti berkiblat kepada kita. Kayak dulu orang-orang kalau ingin belajar qanaah, belajar ke Imam Ahmad, itu gurunya orang-orang qanaah, gurunya orang zuhud, gurunya orang sederhana, gurunya orang bersyukur. Itu belajar kepada Imam Ahmad. Belajar tentang akhlak, belajar kepada Imam Asy-Sya'bi. Kenapa? Beliau itu wajahnya selalu berseri-seri, dia itu pemaaf, dia itu gak gampang sakit hati, beliau itu lapang hatinya, dan beliau itu paling banyak berkorban untuk orang lain, mendahulukan orang lain dari kepentingannya. Itu Imam Asy-Sya'bi. Sekarang kalau kita ingin belajar tentang suatu akhlak, nang Imam sopo? Nah, makanya kalau disiplin, satu misalnya anak yang bulet, ayo disiplin nak, kayak ayah gini loh, gitu loh. Cari anaknya, oh ngayah ya tambah bulet. Allah, disiplin, kesungguhan, mujahadah. Pun ini makanya kita belajar ilmu itu untuk memperbaiki segala sesuatunya, baik akidahnya, ibadahnya maupun kepribadian. Kenapa kok perlu diperbaiki? Karena kita punya sifat dasar yang tidak baik, seperti hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ini kan perlu dikendalikan. Gimana? Perlu dikendalikan. Pun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penjelasan as-sunnah, ya, menindaklanjuti kitab Khud Aqidatak yang menjelaskan tentang as-sunnah wal bid'ah. Dan kita akan menjelaskan dan mempelajari bareng-bareng tentang manzilatus sunnah
fi syariatul Islam. Fi syariatul Islam. Mohon ibu-ibu tidak ada yang gruneng-gruneng dulu ya. Nggih, soalnya telinga saya kedengaran ini. Tolong ibu-ibu ya, ibu-ibu yang gruneng untuk sementara berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Karena kalau dengan gruneng yakin nggak bisa jelaskan, jenengan tidak bisa menangkap ilmu dan nasihat. Ya. Sakit ibu? Bu? Sakit nggih? Nggih, besok disepakati. Ya. Tolong minta tolong selama mengaji untuk sementara tidak berbicara dulu, dibiasakan. Baik. Sekarang kita akan menjelaskan, mempelajari bersama tentang manzilatus sunnah fi syariatil islamiyah. Kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Sesungguhnya umat Islam ini bersepakat, ya, ijma. Apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, umat Islam telah sepakat bahwa apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minal qaulin, baik tentang ucapan, wa fi'lin atau perbuatan, wa takririn atau takrir, persetujuan, ya, atau persetujuan yang sampai kepada kita, yang sampai kepada kita, ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau yang sampai kepada kita, ya, baik itu dengan jalan mutawatir atau ahad, dengan bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Itu syarat utamanya. Dengan sanad yang sahih, maka wajib bagi umat Islam untuk menerimanya dan mengamalkannya. Ini umat ini sepakat dalam hal ini. Ya, umat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, baik itu perbuatan atau persetujuan dengan sanad yang sahih, maka wajib bagi umat Islam untuk apa? Menerima dan mengamalkannya. Kenapa demikian? Li'anna sunnah, karena sesungguhnya sunnah itu sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai hukum. Idza kana sanaduhu sahih, apabila sanadnya sahih. Ya, saya ulangi, kenapa kok harus diterima dan diamalkan? Karena sunnah itu sebagai hujjah, sunnah yang qat'i itu sebagai dalil bila sanadnya sahih. Dan disebabkan karena sunnah itu sebagai sumber pembentukan hukum. Apa tadi? Kenapa kok harus diterima dan harus diamalkan? Karena sunnah menjadi apa? Sumber pembentukan hukum yang oleh para ulama dan para mujtahidin, para mujtahid, para ulama-ulama, sunnah itu dijadikan sebagai rujukan. Ya, dijadikan sebagai apa? Rujukan untuk menjelaskan
dan dijadikan standar hukum syariat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sunnah itu sebagai tibyan, penjelas daripada Al-Quran. Jadi sunnah dijadikan sebagai apa? Penjelas perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran. Itu dijelaskan oleh sunnah. Kenapa perlu penjelasan? Karena Al-Quran menjelaskan persoalan-persoalan itu, seperti ibadah, seperti akidah, itu adalah penjelasan global. Seperti penjelasan tentang tauhid, ya, penjelasan qat'i di dalam Quran, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, penjelasan itu nggak ada. Yang ada dijelaskan di dalam sunnah dan pandangan-pandangan ulama, kesepakatan para sahabat. Ibadah juga demikian. Ibadah Al-Quran menjelaskan secara global, yang menjelaskan rinciannya sunnah. Ya, makanya di Surabaya pernah rame, ada satu gerakan ngaji itu nggak mau pakai hadis. Hadis itu sebagai sumber perpecahan. Nah itu nulis buku yang cukup menarik, apa? Revolusi Al-Quran. Ya, revolusi Al-Quran. Ustadznya dari Waru, daerah Waru. Itu nggak pakai hadis, kalau ngaji Quran, Quran, Quran. Akhirnya pas ada santrinya yang ikut itu, saya tanya, kita nggak nolak. Nah kalau nggak nolak, kenapa tidak ngaji kitab-kitab hadis? Karena dijelaskan di situ hadis itu sebagai sebab perpecahan umat, dan di antara hadis itu ada yang dhaif, ada yang palsu, makanya yang lebih selamat adalah mengkaji Al-Quran saja. Tak tanya, samin sholat apa ora? Sholat apa enggak? Ya sholat, ya sudah selesai. Berarti samin kudu gelem gak gelem, kudu gelem hadis. Nah kan kalau nanti nggak pakai hadis, sholatnya piye sampean? Menamakan sholat itu di mana? Quran nggak ada sholat, istilah sholat isya, istilah sholat subuh, 5 waktu, penjelasan waktunya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara rukuknya, bagaimana doanya, pembagian waktunya, tidak dijelaskan rinciannya. Itu dijelaskan di dalam sunnah. Ya, zakat juga demikian, tidak dijelaskan berapa gram yang harus dikeluarkan, berapa kilo yang harus dikeluarkan, berapa lama harus dikeluarkan. Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran cuma menjelaskan wa'atuz zakah. Kapan zakat itu dinaikkan, ada berapa macam itu zakat yang harus dilaksanakan, itu hanya dijelaskan di dalam sunnah. Ibadah haji rinciannya di dalam sunnah. Gitu. Makanya orang-orang yang nggak mau hadis kalau mati bingung gimana ngerawatnya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan tentang perawatan jenazah. Memandikannya bagaimana, pakai selang atau direndam. Iya, terus nguburnya nanti gimana? Ditidurkan apa didekno kayak listrik ngono? Diincepno mayite. Enggak ada di dalam Al-Qur'an, itu dijelaskan di dalam sunnah. Pun ya. Nah, sehingga dengan kata lain, jadi ada 3 perkara tadi yang kita sebutkan. Ya. Jadi yang pertama, Al-Qur'an sebagai sumber pembentukan apa tadi? Hukum. Kemudian Al-Quran dijadikan sebagai apa? Penjelasan tentang Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sunnah dijadikan standar pembatasan-pembatasan antara perintah dan larangan, dan pembatasan-pembatasan hukum-hukum yang lain. Itu Al-Quran dan Sunnah, itu fungsinya di sana untuk perundang-undangan. Nah sekarang mari kita lihat
dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa sunnah itu sebagai hujjah yang harus ditunaikan. Ya, kita pelajari dalil-dalil dari Al-Quran yang menganjurkan, yang memerintahkan kita untuk menjadikan sunnah itu sebagai hujjah, sebagai dalil untuk dilaksanakannya sebuah syariat. Yang pertama, kita lihat surat ya, kita lihat dalam surat, sebentar. Iya, dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Iya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Insyaallah. Ayat ini berkaitan dengan salah satu peristiwa di mana Rasulullah SAW melamar siapa? Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Nah, ketika Nabi datang melamar Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid, yang mana Zaid ini statusnya apa? Mantan budak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika dibebaskan dia tidak mau pulang dan ingin terus melayani Rasulullah SAW, maka diangkat menjadi anak angkat beliau sampai sempat terkenal Zaid bin Muhammad, saking dekatnya dengan Nabi. Maka ketika Zainab ini menolak dan Nabi pun pulang, belum jauh dari rumah Zainab turun ayat ini. Kemudian Nabi kembali menyampaikan bahwa Allah telah menurunkan ayat seperti ini. Tidak pantas disebut mukmin. Ya. Jadi seseorang itu belum bisa disebut beriman, tidak layak disebut beriman. Apabila Allah telah menetapkan suatu pilihan, namun dia punya pilihan dari selain yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang yang menolak pilihan Allah dan Rasul ini, orang seperti ini belum layak disebut sebagai orang yang beriman. Nah, maka di dalam ayat ini jelas sekali Allah menjadikan sunnah sebagai standar kelayaan orang itu dikatakan sebagai orang mukmin atau
belum. Diterima atau tidak imannya itu dilihat dari standar. Dia lebih memilih sesuatu yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, atau pilihan sendiri yang dia tentukan. Maka dalam ayat ini menjelaskan, menyimpulkan bahwa sunnah sebagai dasar untuk penetapan sesuatu, penjelasan sesuatu, sebagai hukum sesuatu, orang itu layak dikatakan mukmin atau tidak. Ternyata salah satunya adalah menerima atau tidak terhadap sunnah. Itu dalam satu kasus, tentu dengan kasus-kasus yang cara hidup, gaya hidup, kita lebih memilih mana yang dicontohkan Nabi dengan yang tidak, yang dipilihkan oleh Nabi atau yang tidak. Makanya aneh ketika orang beramai-ramai mengatakan cinta kepada Nabi, merasakan kagum kepada Nabi, tapi sifatnya, perbuatannya, kehidupannya jauh daripada sunnah. Ini sungguh sangat aneh dan sangat ironis. Sangat dipahami? Sementara kita lihat di dalam ayat ini begitu jelas sunnah itu menetapkan sebagai hukum pemisah orang itu dikatakan iman atau tidak. Itu salah satu syaratnya adalah mau menerima sunnah atau tidak. Sampun jelas nih? Adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan bahwa sunnah merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan. Dalil yang kedua, surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Dalil yang kedua, surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Iya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Apa yang dimaksud la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli? Ya, apa yang dimaksud ayat ini? Yang dimaksud ayat tersebut adalah sebagaimana tafsir sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, ai artinya la takhtalifu alal kitab was sunnah. Ya, jadi yang dimaksud jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya itu artinya apa? Jangan kamu menyelisihi Al-Quran dan jangan menyelisihi sunnah di dalam berislam ini. Yang di situ disebutkan pula menunjukkan bahwa wajib mengikuti petunjuk Al-Quran dan wajib mengikuti petunjuk sunnah ketika di dalam menetapkan sesuatu persoalan, di dalam melaksanakan suatu ibadah. La takhtalifu alal kitab was sunnah. Jangan kamu menyelisihi Alkitab dan jangan menyelisihi sunnah. Yang menunjukkan bahwa wajib mengikutinya, menyamainya, berjalan sesuai dengan keduanya.
beribadah sesuai dengan petunjuk keduanya. Ya, maka ayat ini juga menjelaskan bahwa sunnah sebagai hujjah, sunnah sebagai tolak ukur untuk diterimanya dan dilaksanakan suatu syariat. Dalil yang ketiga, surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim arjam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Iya. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ayat ini dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsirnya, dalam tafsirnya, di mana ayat ini didahului dengan sumpah dari Allah Ta'ala terlebih dahulu. Yang ini menunjukkan bahwa ini persoalan sangat penting. Ya, disebutkan di beberapa tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari menjelaskan firman Allah itu benar walaupun tidak pakai sumpah. Firman Allah itu selalu benar walaupun tanpa sumpah. Kalau di dalam ayat itu Allah berfirman dengan menggunakan sumpah, berarti perkara yang akan dibicarakan itu sangat penting. Kalau nggak pakai sumpah itu wajib kita terima. Kenapa? Karena yang dibicarakan oleh Al-Quran itu pasti benar, hukumnya pasti benar, syariatnya pasti benar, perintahnya pasti benar, larangannya pasti benar. Kalau nggak pakai sumpah. Nah, kalau pakai sumpah ini lebih serius untuk diperhatikan, karena pasti nggak mungkin Allah berbicara sembarangan apabila dengan menggunakan sumpah. Allah yang maha besar ini membicarakan tentang sesuatu diawali dengan sumpah. Kalau nggak pakai sumpah saja kita wajib, lo apalagi itu pakai sumpah. Lalu apa yang dibicarakan di dalam masalah ini? Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa seseorang itu belum bisa diterima keimanannya sebelum memenuhi 3 syarat. Ya, iman seseorang belum bisa diterima. Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, yang menunjukkan tentang persoalan sangat penting dan sangat besar. La yu'min, la yu'min, orang belum bisa dikatakan beriman, tidak diterima iman seseorang hatta sebagai pembatasnya. Syaratnya ada 3 syaratnya di sana. Yang pertama apa? Yang pertama yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Syarat yang pertama adalah tahkimur Rasul, menjadikan Rasul sebagai hakim. Jadi kalau ada persoalan, ada perbedaan pendapat, ayo yang dijadikan hukum apa ini? Rasul. Sunnah gimana? Menurut sunnah bagaimana? Sehingga kalau menurut sunnah, oh nggak boleh, sudah ngikuti sunnah kita. Itu yang dimaksud menjadikan Rasul sebagai hakim. Niku pripun? Kalau ada permasalahan yang dijadikan standar untuk menetapkan apa? Hadis Nabi SAW. Gimana menurut pandangan hadis Nabi ini? Ya, saya ketipun paham ini. Nah, nanti untuk menetapkan larangan-larangan, perintah-perintah, kan banyak orang sekarang menggunakan logika. Menggunakan apa? Logika. Pakai baju nggak menutup aurat nggak masalah, mas. Sing penting, sing penting ruwet,
Malah ada yang dilogikakan. Perintah jilbab itu bukan jilbab secara harfiah. Apa artinya kepala dijilbabi, lisannya nggak terjaga? Perintah jilbab itu nggak ada urusannya dengan lisan, itu urusan indas. Paham jenengan? Perintah jilbab itu urusan kepala, nggak ada urusannya dengan lisan. Lah kalau memang lisannya buruk, ya lisannya harus diperbaiki. Sama dengan sebagian orang, wong macane Quran durung teteh kok jilbaban. Ono sing maneh walang bojone gak genah aja kok jilbab. Ini gak ada urusannya, ini urusannya wanita, ini aurat. Saged dipun pahami Pak niki? Ada yang mengatakan yang perlu dijilbabi itu hatinya. Jilbabi hati ki ya apa maneh model iki? Apa gombal iku mbok untal-untal ngono terus ngemuli hati sampean ngono. Ini penafsiran dari siapa dan itu perintah siapa? Ya, standarnya maka sunnah. Makanya kita jadikan sunnah itu sebagai apa sekarang? Kita jadikan apa? Makanya kemarin saya katakan kalau sebagaimana kalau kita mencintai Nabi, ya, standar orang dikatakan cinta Nabi itu yang paling dibutuhkan apa? Membuktikan bahwa orang itu mencintai Nabi. Kira-kira dilihat dari apa Pak standarnya? Ayo. Kira-kira dilihat dari apanya? Omongannya atau penerimaan dia. Terus kalau jenengan dicarikan jenengan yang paling dibanggakan, Anda sebagai dan saya itu yang kita bangga menjadi pengikut Nabi, sing dibanggakan ini apa kira-kira? Ayo coba ayo. Bingung toh? Apa cukup mengatakan aku mencintamu ya, aku rindu kepadamu, selesai sampai di situ? Terus sunnahnya bagaimana? Kita mengikuti Nabi beliau enggak? Akhirnya kita bahas Pak, kita bahas tentang sunnah fitrah. Ada seberapa itu? Ada 10 sunnah fitrah itu. Apa diantaranya Pak? Ayo, ada yang 10 sunnah fitrah, ada yang 5 saja. Hadisnya itu bermacam-macam hadisnya itu. Di antaranya sana itu motong kuku, merapikan kumis. Merapikan kumis itu ada 2 versi. Ada yang cukup ditipiskan, ya, ojo dicara apa? Koyok hutan belantara ngono ya. Ditipiskan yang bagus, koyok zuru, Pak. Koyok zuru. Ya, tipis atau dihabiskan. Yang ketiga memanjangkan jenggot. Ini bagian. Lah malah dibenci. Diunek-unek nonton cing-cing. Wis Anda terima atau tidak terima itu sudah bagian Nabi SAW. Motong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, bersiwak, istinsyak. Nah coba itu diperhatikan dengan baik. Itu sudah diamalkan belum? Lalu kalau kita hanya mengatakan aku cinta kepada Nabi, lalu perbuatan kita sehari-hari kita, adab-adab harian kita tidak mengikuti Nabi, lo kira-kira lo Pak, itu diakoni nggak cinta seperti itu? Kalau sekedar untuk mengatakan aku cinta kepada Nabi, aku rindu kepada Nabi, aku sayang kepada Nabi. Terus kalau dengan kesan, terus kebanggaan kita sebagai pengikutnya, yang paling kita tonjolkan apa kira-kira? Menunjukkan bahwa aku pecinta Nabi. Ada konsekuensi betul. Dalam setiap pecinta itu pasti akan menampakkan bukti apa? Cintanya. Bahwa dia itu pecinta sesuatu. Pecinta burung tandanya apa? Ngingu kucing. Ngingui Pak? Gak cocok. Pecinta burung itu cekelane. Nah, kelasin nang burung. Dadi sok boduli nek gampang jojokane, Pak. Nek ndoleki wonge nang ndi? Nang pasar burung. Lho nggih mboten? Nggih, pecinta olahraga. Coba pasti akan ditampakkan di sini. Apa hobi dia? Apa cinta dia itu? Ditampakkan. Pecinta sepak bola. Ndak sedo utang-utang. Korban kemarin tuh Masya Allah. Aku kok durung tahu krungu ya, pengajian saking banyaknya pengikut, saking banyak pingsan gitu ya.
Sing turu kelonggaran niku sing akeh. Ya, kok belum nampak gitu loh. Baca Quran juga enggak, sholat jamaah juga enggak, mengatakan cinta kepada Rasul gedabrus, ngono loh. Wis gak ragu-ragu kita katakan demikian. Bohong dia. Bohong dia. Dan kita lihat bagaimana para sahabat, para imam-imam mencintai Rasul, bagaimana kehidupan mereka. Subhanallah. Makanya saya pun sebenarnya nek nurut pantas-pantas ini kebatik pantas, Pak. Wis rada kuru ya rada irem, jenggoten rada welek saja nih. Cuma kan ini sunnah, saya bangga. Saya bangga. Dan itu perintah dari Nabi SAW untuk diamalkan, dihidupkan. Loh ngono, arek pang apa yang dicintai apa? Ayo bukti. Buktinya kalau Anda itu cinta pang. Turung ditendek gak diakoni pangnya sampean. Nek wis kupinge dibolongi mbek beton neser. Telinganya ditendek tatuan, gak adus baru diterima. Sampai nek sik bersih, urung pantes dadi ngopang kok klemis iki piye to? Bener apa ndak saya ngomong ini? Maka kalau kita mengatakan cinta Nabi, buktikan cintamu apa sekarang. Buktikan. Wong sunnah-sunnahnya kita tinggalkan, perintahnya kita abaikan. Cinta itu dari mana itu diakui? Ayo ikhwah. Dari mana itu dikatakan itu cinta? Dari mana saya sebutkan? Sampai na'udzubillah di luar tambah ekstrim, Pak. Pernikahan itu dicatok lehernya, apa itu kok lehernya, Pak? Punggungnya itu dipakai besi itu, berdarah-darah, menunjukkan tentang apa? Loyalitasnya dengan kelompok satanik ini. Itu bukti, dan dia menikmati, bangga. Sampai saya lihat anak-anak, ya saya punya santri dulu, Pak, di TPG. Kemudian orang tuanya meninggal, bapaknya, ibunya meninggalkan dia 2 anak. Pertama kita rambut, kemudian Masya Allah ujiannya sangat berat, akhirnya kita titipkan di yayasan, hilang, kabur. Bertahun-tahun ketemu saya, pangling saya disapa, Assalamualaikum, tidur bersama saya, Pak. Jadi anak itu saya temukan waktu saya nyapu-nyapu di masjid. Saya kan marbot dulu itu. Marbot di masjid, kok ono gombal, sapu, jerone arek. Turu mlungker. Anak kelas SD, Pak. Ya Allah, tak delok, oh Masya Allah tetangga masjid situ. Itu yang bapaknya Nasrani, kemudian meninggal, ibunya kembali ke Islam. Setelah itu kena ujian, ibunya pergi meninggalkan 2 anak itu. Ditinggalkan. Jadi ini terlantar. Akhirnya ikut saya, kakaknya dengan adiknya itu. Nah, di dalam perjalanannya intinya ada problem yang sangat luar biasa sampai akhirnya kita titipkan ke yayasan. Mboten ngatasi ceritanya. Nggak ada tempat untuk menampung, akhirnya kita titipkan di yayasan. Kabur ternyata dari yayasan. Bertahun-tahun nggak ketemu, wis gede Pak Joko. Nenger saya, jadi masih ingat ketika pulang, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo yo? Saya muridnya Ustadz. Ya Allah, iki tatuan iku beledes, Pak. Ya namanya saya yang pernah tidur bareng, Pak, itu nggak bisa setan itu, ya Allah. Kuwele ya Allah tak ruang kul niku nangis anaknya. Nangis Pak teng masjid niku. Dadi opo awakmu saiki ngono aku. Pangling, Pak, ya Allah. Telinganya tindian, apa bibir-bibirnya ditindiki semua. Ya Allah, kok tadi koyo ngene awak ibu apa nih ae ngono aku. Yes, gini Ustadz jadinya saya jadi guyang-guyung. Ya Allah, kayak gitu. Itu baru dinyatakan apa? Diakui, ya, diakui. Itu sunnahnya pang gitu. Begitu. Sampai sunnah Rasul enggak. Saya coba sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita amalkan, lalu kita mencintai perbuatan itu mana? Ayo coba. Ayo bapak-bapak pencinta goes, ana buktine apa ora? Ana buktine apa ora? Buktine napa? Ya goesan, ngurusi sepeda. Meneh ana jadwal, Pak, sudah ada jadwal agenda rutin itu. Minggu pertama jalur mana? Minggu kedua jalur mana? Atributnya pun macam-macam. Nggih mboten? Dibandani. Sampeyan agame kadang-kadang gak patek dibandani. Lho temenan ayo. Iku dibandani, Pak, itu, Pak.
mulai bendera umbul-umbul, gitu, seragam mandor tebu. Loh, nggih mboten ketoprak. Duwe kabeh wong-wong niku. Dan itu seragam itu dipakai atribut kebanggaan mereka. Berkeliling berpuluh-puluh kilo itu menjadi suatu kebanggaan. Apakah kita sudah mencintai sunnah seperti itu? Kita nggak usah pakai seragam, nggak usah pakai atribut, nggak usah. Cintai sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW. Sudah mencintai sunnah beliau, menjadikan sebagai tolak ukur perbuatan kita, dan kita tunjukkan aku bangga menjadi pengikut Nabi dengan mengamalkan sunnahnya, menjaga sunnahnya, menghidupkan sunnahnya. Anak-anak kita pecinta Beckham, piye Pak? Piye? Satu beli apa? Kaos Beckham, Beckham lebu TPQ. Iya toh? Nah, rambutnya, ayo modelnya piye? Kak modelnya bapaknya toh? Itu kecintaan. Itu kecintaan. Poster-poster, foto-foto di kamarnya, semua idola yang dipasang, itu kecintaan. Mana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Mana buktinya? Mana faktanya? Ini nanti akan ditagih oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maten. Udah ya? Jadi yang pertama, iman seseorang itu bisa diterima, diakui oleh Allah dengan syarat apa? Menjadikan Rasul sebagai hakim. Jadi kalau ada masalah sesuai dengan sunnah gimana? Kalau menurut sunnah bagaimana? Itu pakaian ibu-ibu, ayo menurut sunnah bagaimana pakaian wanita? Berai, berhias, sejauh mana sunnah membolehkan, sejauh mana tidak, diukur sesuai dengan sunnah. Makanya bagi akhwat, para ibu-ibu yang sudah mulai menata diri, memperbaiki diri, sudah mulai meninggalkan ya cara-cara hidup yang glamor, yang kemarin masya Allah tai lalat palsu. Nah, mending tai lalat asli, tolong tai lalat template ya, nggak boleh. Standarnya pakai sunnah membolehkan, itu namanya tahkimur Rasul. Itu namanya tahkimur Rasul, menjadikan sunnah sebagai tolak ukur standar. Sebatas apa kita berbuat disesuaikan dengan standar sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa standarnya? Orang iman bisa diterima, iman diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adamul haraj. Adamul haraj. Ya, adamul haraj. Dengan dalil summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Ya. Tidak ada beban di dalam hatinya untuk menerima apa yang diputuskan oleh Nabi. Adamul haraj, tidak adanya beban untuk menerima apa yang diputuskan oleh Nabi. Itu konsekuensi dari zikir yang kita baca. Raditu. Nah, Pak artinya apa Pak? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sing dimaksud aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Aku ridho Muhammad sebagai nabi. Maksudnya aku ridho itu pengertiannya pripun? Ayo. Tidak ada beban. Jadi diperintah apa saja itu menikmati perintah itu. Nggak ada beban. Nikmat, bukan beban. Makanya kalau sudah amal itu Pak, kalau sudah dilandasi dengan cinta, yang ada itu kenikmatan dan kelezatan. Sehingga ini membongkar rahasia hati kita. Nek kula mbek sampean nglakoni ibadah opo ae. Saya ulangi, nglakoni ibadah opo ae. Nek ono beban dan tidak bisa merasakan lezatnya ibadah, itu fakta dan bukti kita belum mencintai amal itu. Itu fakta yang nggak bisa ditolak.
Sampean ngaji belum bisa merasakan nikmatnya ngaji, kita belum mencintai ilmu. Yakin tanpa ragu-ragu, yakin kita belum mencintai ilmu. Cinta itu melahirkan kelezatan. Cinta itu melahirkan keindahan. Sesuatu itu indah ketika memandang dengan kacamata cinta. Loh gitu. Sesuatu beban jarak jauh itu bisa didekat ketika perjalanan itu diikuti dengan cinta. Ya Allah, pecinta bonek, Pak. Dari Surabaya ke Jogja, gandol sepur, gandol sepur, datang ke sana, nggak pakai sangu. Sampean tahu ngaji ngono? Tahu nggak? Ngaji nang krian ada ustad datang, ustad kibar datang. Ya apa ganok kendaraan, gandol. Orang tumon. Lagi mana cinta ya? Masih perlu dipertanyakan ini. Cinta itu yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan. Cinta itu merubah perkara-perkara, perasaan itu berubah dengan cinta itu. Panas bisa berubah menjadi dingin karena cinta. Ngaten. Makanya ciri-ciri orang kalau sudah jatuh cinta itu mulai error, itu ini mulai error dia. Nah, ketemu dengan orang yang dicintai walaupun di tempat sampah harum aromanya, bau badeknya sampah itu hilang. Kenapa? Karena duduk dengan orang yang dicintai. Pegel capek gak ada itu, Pak. Sambil anak-anak kita itu kalau udah main HP, ojo dijaluk sedino kuat apa ora? Tak takonnya ya. Main game. Wah, dulu kan ada game online itu ya. Sampai teriak. Laopo ya Allah, itu Pak sehari penuh nek gak sampean celuk tetap duduk di sana dia. Resah atau bahagia? Pertanyaannya, resah atau bahagia? Lapar apa enggak? Lapar, cuma laparnya itu dikalahkan dengan kecintaan. Makanya tak kayak contoh yang paling gampang, cek gampang nyantol nih. Sampai sak seneng-senengi sholat malam, sak seneng-senengi sholat malam, berapa jam kuat? Ada di antara kita pecinta tahajud 3 jam gitu. Ada? Nggak ada? Nggak, aku takon tok. Takon tok. Saya tahu pecinta dangdut nih Pak. Kita terawih paling banter berapa jam? Terawih? 1 jam. 1 jam, Pak. 2 jam. Murka kita, Pak. Murka. Surat kaleng masuk ke takmir. Pak, tolong Ustadz kemarin jangan sekali-kali diundang lagi. Ustadz gila. Terawih 3 jam. Iya nek Mekah, Mas. Nggak bisa. Pecinta dangdut nih Pak. Dangdut kalau sudah, apalagi dulu ada palapa itu, Masya Allah, palapa. Itu kalau berdiri tok tanpa rukuk, tanpa sujud itu. Loh gimana? Itu duduk di depan panggung, gak ada yang duduk kan? Masa duduk gini, gak enak Pak, gak asik. Rata-rata berdiri, karena untuk bisa menikmati irama dan syairnya itu harus berdiri. Begitu kendang dipukul, gitar dipetik, seruling ditiup, ya, suara dilantunkan, tangan diangkat, mata dipejamkan, kepala digoyang, ikut 3 jam. Ayo, coba penyanyinya bilang berhenti atau terus? Apa jawab jamaahnya? Terus. Sudah apa terus? Terus gitu. Gereja datang, berhenti? Enggak. Kaosnya dicot tunting. Loh, bener apa enggak? Ada keresahan di situ? Capek enggak? Capek, Pak.
nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kalau anu beli dia dalam kondisi krimis, tapi dia dengan setia. Kenapa? Cinta. Mana cinta kita kepada Allah? Mana cinta kita kepada Allah? Sholat 1 jam itu sudah dapat peringatan di mimbar ini. Mohon dengan sangat para imam membaca surat jangan yes, sampean kate ngomong cinta kepada Allah gedabrus. Anda mau jawab apa? Mengeles kemana? Ngeles kemana? Inikah pecinta Quran? Inikah pecinta sunnah? Inikah pecinta amal? Inikah perindu-perindu surga? Bermalas-malasan dengan amal menuju surga? Berat menuju surga? Kadzab. Ayol ikhwah, kadzab. Ini sebuah kebohongan. Ini sebuah kedustaan tanpa kita sadari, ayol ikhwah. Ya, makanya para sahabat kita lihat apa yang diamalkan. Abu Bakar itu nggak mau kehilangan satu amal saja dari Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak mau kehilangan satu saja amalan Nabi SAW. Apa yang biasa dilakukan Nabi dihidupkan oleh Abu Bakar sampai mendatangi wanita, ya, sendirian, buta, tua. Kalau kita yang datangi kan yang muda, wanita yang muda gitu. Urusi janda-janda siap ngono sampean. Ini Abu Bakar sampai diintip sama Umar, sampai don. Kenapa Abu Bakar kok selalu masuk ke rumah yang sepi itu? Diintip, diintai oleh Umar. Nah, satu saat setiap itu sering kali dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi ada satu rumah yang kecil, rumah yang gubuk yang kecil itu selalu tertutup dan selalu sepi. Nah, Umar sering memergoi siapa? Abu Bakar masuk ke rumah tersebut. Lama-lama curiga, ada apa? Siapa di sana? Nah, satu saat Umar menyelinap bertamu setelah Abu Bakar datang dari sana. Abu Bakar keluar pulang, Umar masuk ke rumah itu, mengucapkan salam, dijawab. Ternyata di situ ada seorang wanita tua sekali di rumah itu dan buta. Lalu ditanya oleh Umar, "Wahai ibu, siapa laki-laki yang datang ke rumah ini? Apa kerabat Anda?" "Saya tidak tahu dia. Saya tidak tahu dia. Dia bukan kerabatku." "Lalu apa yang dia datang ke sini? Apa yang dia lakukan?" "Dia membantu urusan-urusanku, memenuhi kebutuhanku. Dia bersihkan rumahku. Dia masakkan aku beberapa makanan. Setelah itu dia pulang." Dan itu seringkali dia lakukan. Setelah itu Umar mengatakan apa? Wallahi, wallahi, Abu Bakar akan menyulitkan orang-orang setelahnya nanti. Ya Allah, Abu Bakar menyulitkan orang-orang setelahnya nanti. Itu Abu Bakar, Pak. Masya Allah. Makanya ketika kita menjalankan sunnah, menjalankan jamaah, ayo dinikmati, dicintai dulu. Kita mencintai sholat jamaah cinta, dengan ilmu cinta, dengan masjid cinta, dengan amal-amal soleh cinta. Sehingga kalau sudah cinta itu ada di dalam hati kita, lazzatul ibadah itu bisa dirasakan. Lezatnya ibadah itu bisa dinikmati. Kita baca Quran, kok nggak nikmat? 1 lemper sudah capek, 2 lemper sudah capek, kok nggak ada terasa nikmat? Sudah fakta, bukti, nyata. Itu tanda kita belum mencintai Al-Quran. Kita belum mencintai Al-Quran. Masya Allah. Ini pun itu yang berapa tadi? Kedua, ya. Bahwa syarat diterimanya iman adalah apa? Adamul haraj. Tidak ada beban untuk menerima keputusan, menerima aturan, senang, ridho dengannya. Yang terakhir, syarat yang ketiga adalah wa yusallimu taslima, berserah diri dengan sepenuh hati. Gimana maksudnya berserah diri dengan sepenuh hati nih, Pak? Ya napa? Ridho dengan semua aturan, nggak terbebani dengan ini, nggak tersiksa dengan ini. Nah itu ridho. Ya, wa yusallimu
taslim. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, kita terima, kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan kelezatan iman, dengan nikmatnya kecintaan, dengan indahnya kecintaan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini dalil yang keberapa? Dalil yang ketiga tentang bahwa sunnah itu sebagai hujjah, sebagai dalil untuk dilaksanakan sebuah syariat, untuk diterapkan sebuah syariat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang tentu tidak kita bisa bahas secara kesemuanya, ya. Banyak ayat-ayatnya, ada sekitar 17-an ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wajib mengikuti apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira untuk kajian malam ini sampai di sini. Untuk kajian bulan depan kita akan membahas dalil-dalil dari sunnah, dalil-dalil dari hadis, ya, yang menetapkan bahwa wajibnya menerima sunnah sebagai hujjah. Kalau tadi dalil-dalil dari Al-Quran, dan bulan depan insya Allah akan kita bahas bahwa sunnah itu dijadikan dalil, sunnah dijadikan dasar, itu berdasarkan dalil-dalil sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.